Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Fahmi Sabila Dinul Haq. Di sini saya akan menjelaskan topik perihal IoT ya. Nah, teman-teman pernah penasaran nggak sih tentang aplikasi perkiraan cuaca yang ada di HP, di Google gitu ya? Bagaimana sih cara mereka ngasih tahu kita, oh hari ini jam segini, menit segini gitu, eh, cuaca itu cerah gitu atau suhu tuh 24 derajat gitu. Nah, teman-teman itu tuh namanya IoT. Jadi gimana cara sensor-sensor atau alat-alat elektronik itu menerima data dari lingkungannya atau dari suatu objek yang dikirim ke internet, lalu dari internet itu kita bisa ambil gitu, bisa menerima informasi tersebut. Nah, itu tuh IoT. Jadi, kalau misalnya di dunia peternakan, kita bisa tahu nih suhu, kelembaban, sama apa ya, kayak biogas di dalam kandang tersebut tuh berapa, itu bisa pakai IoT gitu. Dengan kita pakai IoT itu memudahkan kita dalam memonitoring ternak di kandang selama 24 jam nonstop gitu tanpa harus langsung cek ke lokasi menggunakan alat analog gitu. Jadi sebenarnya IoT ini tuh memudahkan kita untuk memonitoring kondisi dari suatu lingkungan atau suatu objek gitu yang bisa kita pantau semau kita, mau itu pagi hari, siang hari, atau malam hari. Ya teman-teman, untuk produk IoT sendiri sebenarnya banyak ya. Terus kemudian gimana sih awalan kita berkenalan dengan IoT? Nah teman-teman, di IoT itu ada namanya modul atau biasa orang-orang sih bilangnya microcontroller ya. Jadi microcontroller ini tuh mirip kayak apa namanya, komputer tapi versi kecil. Nah mungkin yang teman-teman tahu itu Arduino Uno gitu ya. Nah itu tuh sebenarnya dalam tanda kutip kakek buyut dari banyaknya modul-modul atau microcontroller yang saat ini dipakai, baik itu dari segi konsep, terus juga pin, resistor dan sebagainya lah. Itu banyak yang sumber datanya tuh dari penggunaan Arduino Uno. Nah, untuk topik kali ini kita pakainya itu bukan Arduino Uno, tapi ESP32 Dev Module V1. Nah, bentuknya tuh kayak gini teman-teman. Nanti mungkin lebih jelasnya saya perlihatkan di layar ya. Nah, ini belakangnya, ini bagian depannya. Ini kebetulan yang Type C saya beli. Nah, teman-teman, di ESP32 ini itu khususnya yang dev module V1 itu banyak banget fitur yang diberikan gitu. Salah satunya itu ada WiFi, Bluetooth, kemudian ada D2. D2 tuh kayak kita tuh bisa ngasih sinyal ke pin tertentu gitu buat outputnya. Kemudian juga ada touch. Jadi kalau misalnya di pin tertentu itu kita bisa kayak dalam tanda kutip ngetrik bahwa kita tuh lagi touchscreen gitu. Sebenarnya bisa. Nah, dan kalau nggak salah ya, yang di ESP32 ini tuh kita bisa berkomunikasi langsung antara ESP32 yang satu dan lainnya gitu. Jadi kalau ada dua, itu bisa sambil saling berkomunikasi gitu. Karena di sini kan ada sinyalnya gitu ya teman-teman. Bagian sini, ini sinyal. Seingat saya, tolong koreksi nanti kalau misalnya salah. Nah, di dalam sini tuh ada apa aja sih teman-teman? Di sini tuh ya kayak umumnya komputer gitu, ada prosesor, ada RAM, ada storage, ada resistor, dan yang lainnya gitu. Tapi lebih compact aja gitu. Dan yang nggak ada di sini mungkin kipas ya, karena tidak termasuk, atau nanti biasanya kipas itu adanya di dalam si bungkusannya atau di dalam alatnya gitu. Kayak nanti ini tuh dibungkus,
oleh suatu wadah gitu plastik. Nanti di situnya tuh baru kita install apa namanya, kipas gitu. Nanti masuk ke sensor ini juga kayak gitu. Itu bisa aja. Nah, jadi itu sedikit tentang ESP32. Nah, mungkin nanti kita coba connect ke komputer gimana cara kita install ESP32 ini agar terbaca di komputer kita. Kemudian mungkin saya akan coba buat apa ya, kayak LED yang kedip gitu loh. Sederhana aja gitu. Kita coba dulu ya ke komputer. Teman-teman, di sini ada 3 bahan software yang kita butuhkan. Yang pertama itu adalah Arduino IDE. Di sini saya pakai versi yang 2.3.8 untuk Windows yang 64 bit. Nah, Arduino IDE ini tuh kayak ini tempat kita ngoding sama tempat kita nge-upload codingan kita itu ke microcontroller ini, ke ESP32 ini gitu. Nah, nanti kita coba ya setelah kita install semua ini gitu. Nah, kemudian untuk CH341SER ini tuh kayak penginstalan prosesor dari ESP32 ini agar terbaca oleh port gitu yang ada di komputer kita gitu. Nah, kita coba aja ya teman-teman. Nah, kita install dulu yang Arduino IDE-nya. Nah, di sini kita agree aja. Ini agree aja yang atas, coba. Kemudian I agree. Ini dimana destination foldernya, mau di C boleh, mau di D boleh. Kalau saya untuk sekarang di C aja. Kita tunggu dulu proses instalasinya, cepet kok teman-teman. Nah, ini udah selesai teman-teman buat instalasinya. Kita coba finish dulu ya, klik finish. Yang runnya kita checklist. Nah, teman-teman, ini adalah tampilan awal dari Arduino IDE gitu. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, udah aman. Kita coba lanjut ke instalasi berikutnya ya. Kita coba close dulu. Kemudian, nah ini yang CH431 SER. Kita coba klik dulu. Oke, kalau misalnya minta apa kayak required gitu, verifikasi, oke aja teman-teman. Nah, ini select env itu kayak environment deh atau infrastruktur gitu. Nah, CH4 ini tuh kayak install prosesor dari si ESP32 ini biar dia bisa terhubung dengan laptop kita. Mirip kayak driver sih sebenarnya teman-teman, driver laptop kayak WiFi kan ada drivernya, terus juga GPU ada drivernya, nah mirip kayak gitu. Nah, kita coba install ya. Oke, kayaknya ini udah deh. Udah ke install. Nah, taunya dari mana? Oh, ini belum. Sorry. Nah, ini udah. Ini udah diinstal. Sorry. Tadi bingung kok nggak ada apa-apanya. Nah, ini kan udah muncul kayak gini berarti udah drivernya udah ke install. Nah, temen-temen itu kalau misalnya udah, biasanya pas kita konekin nih dari sini, kita konekin dulu kabel yang gini, yang tipe B ya, ini kalau nggak salah. Ini USB tipe B. Kemudian ini kita pakainya yang ESP32 tipe C. Jadi kita stop sih aja. Tapi kalau teman-teman ada yang pakai yang micro B juga nggak apa-apa, atau micro B juga nggak apa-apa. Kita colokin. Nah, ini udah ada ininya apa? Warna merahnya teman-teman. Nah, teman-teman, kalau misalnya driver CH41SER-nya udah diinstal, udah selesai diinstal, kita ceknya gimana? Nah, kita ceknya itu di sini di di device manager. Nah, di device manager itu ada teman-teman, nanti itu di sini di ports sini tuh itu ada USB serial CH340 atau COM8. Nah, ini kalau udah diinstal berarti
Oh, udah muncul tuh si COM8-nya kalau sudah terinstall. Nah, gimana cara ceknya? Cara ceknya itu kita ke IDE, ke Arduino IDE tadi yang kita udah install. Kemudian kita coba konekin ESP32 kita dari sini. Kemudian colok yang USB B-nya ke komputer. Nah, kemudian teman-teman bisa cek di sininya. Kita select yang other board and port. Nah, di sini kalian kalau misalnya ada serial port kayak gini USB, itu diklik aja teman-teman, terus di OK. Nah, berarti ini udah kehubung harusnya. Nah, setelah itu paling kita langsung coba cek ya teman-teman, koneksinya harusnya udah sih. Ini kan COM8 ya, di device manager juga tadi COM8 seperti itu. Teman-teman kalau misalnya tadi udah diinstal tuh Arduino IDE sama driver CH340 nya, kemudian kita coba cek ya di sini. Nah, kita harus pastikan driver-driver yang lain tapi di Arduino IDE-nya gitu, buat ngeinstall fitur-fitur yang ada di Arduino IDE-nya gitu. Nah, kita coba ini ya, masukin link additional board manager ini ke dalam sini, ke file, kemudian preferences, lalu di additional board manager ini klik yang ini, kemudian pastekan, terus di enter, lalu yang ini juga takutnya butuh. Nah, setelah itu di OK aja teman-teman. Setelah OK, ini juga di OK. Ini juga tempat sketchbooknya di mana ya, buat masukin sketchbook nanti kayak project-project itu mau di mana. Kalau ini defaultnya di sini gitu. Teman-teman kalau mau pindah juga nggak apa-apa. Terus di OK. Ya, kemudian di sini kita ngedownload indeksnya aja. Nah, setelah di OK tadi, kita coba klik yang di bawah sketchbook ini. Itu namanya board manager teman-teman. Nah, kita coba cari ESP32. ESP32. Nah, di sini ada dua, ada Arduino ESP32 boards by Arduino, ada yang expressive system by-nya oleh siapanya. Nah, saya coba sarankan teman-teman itu pakai yang ESP32 ini, karena pertama ini tuh lebih banyak dipakai gitu oleh developer yang lain gitu. Sama juga compatible dengan yang kita bahas topik kali ini gitu. Kita coba install dulu mungkin ya. Nah, ini agak lama teman-teman, jadi tunggu aja. Nanti kalau misalnya sudah, kita lanjut. Maaf ya agak lama, kayak lumayan 20 menitan deh. Ini teman-teman tergantung internet juga ya. Jadi semakin cepat internetnya, semakin cepat juga proses instalasi driver si ESP32 ini gitu. Ini kalau udah, sudah bacanya platform ESP32 ini install, sama di sini juga udah bukan install lagi bacanya tapi remove. Nah, sekarang gimana nih cara kita cek gitu, udah connect atau belum ke ESP32 nya. Nah, yang ini udah merah, cuman merah tuh tandanya ada power masuk sih sebenarnya, belum tahu ada 3D nya koneksi sebenarnya. Nah, cara tahu koneksinya tuh kita kayak di sini kan ada pin D2 ya, nanti saya ini deh, saya close up gitu. Ada pin D2 tuh umumnya dibikin kayak output gitu buat cek LED teman-teman. Nah, codingannya gimana, kayak gini. Nah, ini menentukan pin yang cancel. Nah, ini untuk menentukan pin yang digunakan itu pin yang mana, karena kita mau pakai yang D2, kita pilihnya di sini 2, kemudian setupnya ini
pin modenya tuh output, jadi kita tuh mengalirkan arus ke D2. Lalu di sini ada loop. Nah, kalau setup kan itu persiapan ya. Kalau loop ini tuh kayak terus-terusan apa berputar gitu, looping gitu, berikan. Nah, di sini ada digital write. Ini tuh kayak ngasih tahu bahwa LED pin 2 ini tuh hide atau true, atau kayak ngasih arus gitu, kasihin arus hide gitu, high. Terus ada delay 1000, jadi dia apa kayaknya kayak ngedelay 1000, jadi kayak matiin sistem 1 detik gitu. Nah, kemudian LED-nya mati, kasih LED pin low, kemudian delay lagi 1000 atau tunggu lagi 1 detik, kemudian looping lagi ke atas ke sini, LED menyala, LED pin ini menyala lagi, tunggu lagi seperti itu terus menerus gitu, tanpa henti sampai powernya habis atau ada yang rusak gitu di ESP32 kita. Nah, gimana cara runnya? Nah, teman-teman di sini ada verifikasi, ada upload. Nah, kalau saran saya sih kalau misalnya buat coding awal-awal, verify dulu aja. Ini buat apa teman-teman? Verify itu kayak compiling gitu, kayak nge-verifikasi codingan kita tuh ada yang salah atau tidak gitu. Jadi takutnya nih kalau misalnya udah di-upload ada error, agak gimana gitu. Jadi takutnya ngerusak ESP32-nya juga. Jadi bagi saya sih mending verify dulu sebelum upload. Walaupun nanti pas upload pun di-compile lagi, dicek lagi. Tapi saran saya sih verifikasi dulu aja gitu. Oh, ini apa? Error nih. Bentar ya. Hmm. Nah, kalau error gini berarti ada yang salah, teman-teman. Atau package-nya yang salah ya. Bentar ya. Nah, teman-teman, setelah saya baca-baca, kalau ini kan bacanya paradigma message aja ya. Karena yang kita install itu kan tadi ESP32 ekspresif, jadi dia tuh kayak ngekspresikan gitu apa yang dia tahu si library ini tuh. Tapi yang paling penting itu di sini ada sketch uses, ininya sukses gitu. Jadi udah sukses gitu untuk apa verifikasinya. Nah, kita coba upload teman-teman. Tapi sebelum upload pastiin dulu ininya sama ya kayak yang di device manager tadi, harus COM8 atau port 8. Coba upload ya. Nah, ini juga compiling lagi sih sebenarnya, cuman mungkin lebih cepat ya karena tidak pakai ekspresif mungkin atau gimana gitu. Nanti kita coba ya cari tahu. Cuman kayaknya lebih cepat deh kalau tanpa verifikasi gitu, kalau upload aja, karena kan yang verifikasi itu kayaknya dia pakai ekspresif gitu loh, jadi kayak semua error yang ada di ESP32 tuh kayak dikasih tahu ke kita semua gitu. Nah, ini saat connecting, nah ini tadi connecting sama uploading nih. Nah, kalau udah kayak gini, kita lihat dulu ya di ESP32-nya seperti apa. Coba. Nah, di ESP32-nya seperti ini, teman-teman. Jadi di D2 ini itu akan berkedip-kedip. Sama seperti codingan kita tadi. Selama 1 detik nyala, selama 1 detik mati gitu. Nah, mungkin untuk sekarang kita sudah berhasil terhubung ya ESP32 ini tuh dengan komputer, dengan codingan kita yang tadi. Ini connect ke sini, kemudian codingan kita yang tadi,
Nah, mungkin selanjutnya saya akan coba buat versi LED-nya yang langsung pakai lampu dan resistor mungkin ya. Walaupun hasilnya mungkin sama-sama saja. Tapi, kita coba pakai breadboard dan jumper dan resistor asli gitu. Resistor yang terlihat, apa namanya, kayak gelang-gelangnya gitu ya. Ya teman-teman, di depan kita ini ada ESP32 yang tadi sudah diprogram ya. Jadi teman-teman kalau sudah diupload codingan kita, kita nggak perlu lagi sebenarnya colok ke komputer. Jadi cukup colok di power, kayak misalnya langsung ke power bank atau ke apa namanya, ke casan HP gitu ya, yang voltnya itu masih didukung oleh ESP32, itu masih akan terhubung teman-teman. Nih contohnya ya. Nah ini itu saya konekinya itu ke sini aja teman-teman, ke power casan biasa. Nah ini akan tetap ya, D2-nya itu berkedip kayak tadi codingan kita gitu. Nah, kemudian di depan kita ini ada breadboard teman-teman namanya. Bentuknya sebenarnya berbagai macam ya, cuman di sini ada yang sampai 80. Nah, jadi kalau kita mau bahas tentang breadboard ini tuh, ini sebenarnya papan dummy aja teman-teman. Jadi sebelum produk IoT-nya itu jadi atau disolder ke papan PCB yang warna hijau itu, nah kita tuh buatnya di sini dulu teman-teman, kayak ibaratkan trial and error lah. Terus kenapa disebut breadboard? Karena itu bisa dilepas pasang, kayak bisa kayak dipotek gitu loh. Dipoteknya tuh mirip kayak roti. Kayak gimana tuh? Poteknya gini nih teman-teman. Nih kalau bisa dilihat ya, di sini tuh kan ada coakan gitu ya. Di sini juga ada apa namanya, kayak yang menonjol gitu. Nah ini bisa dipotek teman-teman, di situ ada garis nih, tuh potek aja. Nah kan kayak ini ya, kayak apa namanya, kayak bread gitu, tuh kayak bread. Nah kemudian eh, isinya teman-teman, sebenarnya hanya lempengan besi aja. Nah, lempengan besinya tuh sebelah mana aja sih? Nah, kalau kalian lihat di sini ada minus, ada plus, terus ada huruf-huruf dari A sampai J. Nah, lempengannya besinya itu dari minus ini nih, dari pin yang pertama yang ini sampai ke sini. Kemudian nanti ada lagi lanjut dari sini ke sini. Jadi ada pembatas tengah-tengah gitu. Kalau untuk yang versi ini, versi 80, ada juga yang versi hanya setengah seperti ini gitu. Nah, kemudian tadi kan udah ya, dari sini ke sini gitu. Jadi dari minus sampai sini tuh ada lempengan, dari sini sampai sini juga ada lempengan. Kemudian untuk yang ABCD ini dan ada nomor ini, itu sebenarnya per baris gini nih teman-teman, dari A sampai E, dari F sampai J. Kemudian baris kedua juga sama, dari atas ke bawah gitu. Jadi bagian sini itu horizontal, bagian sini itu vertikal. Lempengannya itu tahu dari mana? Kita coba aja ya, buka teman-teman. Nih, kita buka salah satunya dulu deh. Tuh. Jadi lempengannya itu hanya seperti ini. Ini yang horizontal tadi. Tuh. Kemudian kalau yang di sini itu lemnya ada agak ini sebentar. Gak susah ya. Tapi pokoknya nih kalau teman-teman lihat detailnya tuh, jadi beda ya teman-teman posisi lempengan apa namanya, lempengan besinya tuh antara yang vertikal sama yang horizontal gitu. Oke, seperti itu untuk yang breadboard. Kemudian kita lanjut sebentar.
ke yang ini deh, kabel jumper ya. Ini bakal sering kita pakai teman-teman. Nah, kabel jumper ini tuh ada macamnya. Kalau ini tuh male to male. Jadi ke ada yang nonjolnya gitu. Ini male to male. Kemudian ada juga yang male to female. Nih contohnya teman-teman. Ini yang male to female. Nah ini tuh biasanya connect-nya tuh ke sensor yang ada ujungnya juga. Kayak ibaratkan ini nih. Nih yang MQ4. Nih ini kan di sensornya itu udah ada yang menonjol gini. Nah kita tinggal masukin yang female tadi ke sini gitu. Kayak gini. Nah dimasuk gitu. Kemudian ada yang male to male, female to female. Nah female to female ini tuh kayak gini. Ini bisa disambung-sambungin teman-teman. Kayak misalnya dari female to female ini kita sambungin ke male to male. Jadi konsepnya lebih panjang kalau misalnya dikonekin ke sensor gitu. Tuh, jadi lebih panjang gitu. Kemudian selanjutnya ada resistor. Nah, resistor ini mana? Nah, resistor ini tuh ada gelangnya ya. Jadi banyak tipe resistor. Tapi banyak yang dipakai di IoT itu biasanya untuk dummy itu yang seperti ini yang ada gelang-gelangnya. Nah, gelang-gelang ini tuh mencerminkan atau menggambarkan berapa banyak tahanan dari resistor ini gitu. Nah, yang saya pakai itu 2,2K 2,2 ohm maksud saya. Seperti itu. Lalu di sini ada LED. Nah, di sini saya LED-nya pakai yang agak besar ya supaya lebih terang aja sih. Seperti itu. Nanti kita coba rangkai ya, teman-teman. Ya, teman-teman kita lanjut ya. Kita coba rangkai ini SP32 dengan LED di breadboard menggunakan jumper dan resistor. Nah, pertama-tama sebenarnya ESP ini tuh agak cukup ini ya memakan tempat sebenarnya. Cuman kita coba dulu aja kita simpan kita masukkan pin-pin yang di sini ke breadboard. Teman-teman bebas mau di mana aja sebenarnya. Cuman saya sarankan sih ininya itu sejajar aja sama ini. Biar kelihatan ABC-nya gitu. Nih. Kayak gini. Nah, kayak gini. Terus kita tekan aja. Nah. Harus lurus ya teman-teman. Nah, kalau ada yang kayak gini dirapetin aja. Nah, jadi di sininya dia sampai ujung. Tapi di sininya kita sisakan satu ya. Satu baris gitu. Biar bisa dicolok oleh pin yang seperti ini. Pin ininya gitu. Nah, setelah ini kita coba masukkan jumper mungkin ya. Jumper dulu. Nah, jumper ini teman-teman karena ini ground. Nah, ini ground. Kita ground itu biasanya pakai yang biru ya. Nah, jadi ground itu minus, V3 itu plus. Jadi konsepnya tuh V atau D2 itu yang tadi kita coding itu mengeluarkan. Kalau mengeluarkan kan kayak ngasih gitu. Kalau ngasih kan kayak nambahin gitu. Jadi kayak ngasih arus ke minus gitu. Jadi arus itu pasti mengalirnya dari plus ke minus gitu. Nah, jadi teman-teman colokin yang ground dulu kalau saran saya. Nah, si ground dulu. Masukin sini sampai ujung. Setelah itu
masukinnya di sini juga boleh nih, biar kelihatan ya. Sini yang pertama. Kemudian untuk yang D2 ini di sini kita colokin dulu aja. Nah, harus agak diputar-putar aja teman-teman kalau susah masukin pinnya ya. Kemudian kita coba tambahkan resistor. Wih, tadi resistor. Nah ini udah saya potong ya ujungnya. Kalau resistor ini tuh sebenarnya bebas teman-teman mau seperti apa, dimasukin ke lubang breadboardnya. Kalau saya sih lebih seneng kayak gini. Nah, bentar. Mau dipotong boleh, enggak juga nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Kalau bisa sejajar aja teman-teman biar nggak pusing. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu kita coba pakai LED ya. LED-nya itu teman-teman bisa dari sini langsung ke sini. Itu boleh. Oh iya, ini kan ada yang pendek, ada yang panjangnya sebenarnya buat kaki LED-nya itu. Nah, yang panjangnya itu ke minus, yang plus itu ke sini, ke yang plus. Nah, setelah itu kaki yang ini tadi kan ke yang minus ya. Nah, untuk yang ininya yang merah, yang plus kita masukkan di sini 25 sini. Nah, setelah itu kita coba colokkan powernya, boleh ke komputer, boleh ke casan. Kita coba ya. Nah, misalnya kalau ada yang salah gini, ini kenapa ya salah gitu. Kita coba cari tahu ya teman-teman. Oh ini udah deh, udah nyala. Nah, belum sini. Oh belum nih. Coba ya apa yang salah. Ada dua. Kebalik nggak ya? Oh iya kebalik. Nah kalau kebalik berarti kayak gitu ya teman-teman, bakal nggak jalan gitu ininya. Kita coba cek ya. Nih, itu yang lebih panjang, yang ini ternyata nih, ini lebih pendek. Coba kita cek dulu ya. Iya, yang panjang yang ini itu ke minus, ke plus, yang ini ke minus atau ke ground. Kita coba. Ini ke plus. Sini aja deh. Nih, sini nya ke minus. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, resistor ini gunanya untuk menghambat arus yang ada dari D2 ini. Nah, tahu dia menahan atau enggaknya dari mana? Nih, kita coba aja ya tanpa resistor. Nih, terangnya tuh kan segini ya. Tapi kalau kita bypass resistornya, kita langsung ke sini. Tuh. Ini akan lebih terang, teman-teman. Tapi hati-hati, takutnya voltnya tuh terlalu besar untuk LED. Jadi pakai resistor aja. Nah, jadi lebih stabil lah ibaratkan, enggak full banget gitu. Jadi itu juga sebenarnya bikin LED-nya lebih awet juga sih, ngaruh gitu. Itu rangkaian pertama kita ya untuk ESP32 ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Kemudian kalau misalnya ada yang ditanyakan atau ada kendala, boleh komen di bawah atau
hubungi ke email saya aja yang di deskripsi. Oke, terima kasih, mohon maaf atas, kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.